Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali menjelaskan tentang elektrokimia, submateri sel volta, membahas tentang contoh soal konsep dasar potensial reduksi atau E0. Kita lanjut. Jadi konsep dasar dari potensial reduksi ini atau E0 yaitu apakah logam yang mengalami reduksi dan oksidasi, ya. Jadi kira-kira logam mana yang mengalami reduksi dan logam mana yang mengalami oksidasi. Jadi soal yang sering muncul itu ada dua jenis. Yang pertama, logam mana yang mengalami reduksi dan oksidasi. Yang kedua, logam mana yang kira-kira menjadi kutub positif dan kutub negatifnya. Jadi ada dua cara penyelesaian juga. Yang pertama bisa kita gunakan deret volta, dan yang kedua bisa kita gunakan data potensial reduksi standar, ya, atau E0. Kita lanjut. Ini deret volta, ya. Bisa digunakan jembatan keledainya, hanya di sini saya tidak jelaskan bagaimana jembatan keledainya. Bisa di googling, di searching di Peramban, ya. Jadi di situ standarnya itu hidrogen, jadi ke kanan hidrogen itu E0-nya positif, dan ke kiri hidrogen itu E0-nya negatif, ya. Jadi unsur di kiri ini E0-nya negatif, berarti dia bisa mereduksi yang di kanan. Jadi unsur di kiri itu bisa mereduksi unsur yang di kanan. Misalnya Zn bisa mereduksi krom, karena krom ini berada di kanan. Jadi E0 negatif dan E0 positif, ya. E0 positif di kanan, E0 negatif di kiri. Semakin ke kiri semakin bisa mereduksi zat. Kalau dia bisa mereduksi zat berarti bilangan oksidasinya sangat kecil. Jadi semakin ke kiri biloxnya semakin kecil, dan semakin ke kanan biloxnya juga semakin besar. Karena biloxnya besar kan bisa turun tapi tidak naik. Jadi semakin besar bilox semakin mungkin dia akan turun. Sementara turunnya bilox itu dikatakan adalah reduksi. Kalau dia biloxnya kecil, kemungkinan yang ada adalah bukan turun tapi naik, berarti mengalami oksidasi. Kita lihat contoh. Di sini ada Zn dan Pb2+, menghasilkan Zn2+ tambah Pb. Kita lihat reaksi ini, mana yang mengalami oksidasi, mana yang mengalami reduksi. Zn itu menjadi Zn2+, 0 menjadi +2, berarti biloxnya naik. Kalau Pb2+ menjadi Pb +2 menjadi 0, berarti turun. Berarti bahasanya ini adalah Zn mereduksi Pb. Kita lihat apakah reaksi ini bisa berlangsung atau tidak. Zn mereduksi Pb, ya. Zn di kiri, Pb-nya di mana? Oh, di kanan. Berarti benar. Berarti reaksi ini dapat berlangsung. Zn bisa mereduksi Pb karena Zn di kiri, Pb-nya di kanan. Kita lihat contoh soal yang kedua. Ag teroksidasi, Cu terreduksi, berarti Ag mereduksi Cu. Kita lihat Ag ada di mana, Cu ada di mana, ya. Ag ada di kanan, ya. Cu ada di kiri. Oh, terbalik. Tidak bisa ini. Berarti Ag tidak bisa mereduksi Cu. Nah, seperti itu. Istilah lain kalau misalnya mereduksi itu adalah misalnya Sn mereduksi Cu. Sn ada di mana nih? Sn, Cu. Oh, Sn di kanan, di kiri, Cu ada di kanan. Berarti ini bisa berlangsung, ya. Jadi kata mereduksi ini bisa, ya, Sn, Cu. Berarti memang bagus. Jadi kata mereduksi ini
bisa Sn dapat mereduksi ion Cu. Berarti kata mereduksi ini bisa diganti dengan membebaskan. Sn dapat membebaskan ion Cu. Selain itu Sn dapat mendesak ion Cu. Kita lanjut. Sn dapat mengusir ya. Ini kalimat-kalimat lain. Sn dapat mengendapkan. Ini kalimat lain ya. Tapi intinya sama. Kita lihat contoh soal. Suatu sel volta terdiri dari elektroda Ag yang dicelupkan ke dalam Ag+ ya. Dan elektroda Zn yang dicelupkan ke dalam Zn2+. Bila diketahui, ini data potensial reduksi standarnya ya, data potensial reduksinya. Ag itu plus 0,80, Zn itu minus 0,76. Logam mana yang mengalami reduksi? Sebenarnya kalau kita lihat ada dua cara kan. Yang pertama direct volta, yang kedua data potensial. Bisa kita gunakan dua cara ini. Dijawab. Cara pertama menggunakan direct volta. Di sini ini sudah tersingkat. Ag ada di mana ini? Ag ada di kiri ya. Jadi unsur kiri dapat mereduksi kanan, tapi kanan tidak bisa mereduksi kiri ya. Jadi yang ada di Ag kita lihat dulu ya. Ag ada di sini ya. Zn ada di mana? Ini ya, berarti Zn ada di kiri. Ag-nya di kanan. Berarti Ag yang harus direduksi. Nanti Zn tambah Ag+ ya. Berarti Ag-nya yang harus direduksi, bukan Zn-nya, karena Zn-nya ada di kiri. Cara 2 menggunakan data N0 ya. Dalam data N0 berarti Ag ya dan Zn ya, N0 Ag dan N0 Zn ini dari soal. Jadi Ag lebih besar, berarti dia harusnya mengalami reduksi. Ya, sudah benar dengan ini cara 1. Ag kan ada di kanan, tidak bisa dioksidasi dia. Tapi yang ada dia adalah Ag direduksi, sehingga Ag ini mengalami reduksi dan sebagai katoda. Jadi kalau misalnya sel volta, ingat saja kapan katoda positif, anoda negatif. Ya. Karena Zn-nya lebih kecil, mengalami oksidasi, berarti dia anoda. Nah, tuh. Jadi sama saja cara direct volta dan menggunakan data potensial sel. Kita lihat contoh sekali lagi. Kalau dinyatakan reaksi ini, maka 1. Ini pertanyaannya ya. Ini option ini apakah kita disuruh apakah benar option ini atau tidak ya. Pada sel yang dibentuk oleh kedua elektroda tersebut, logam Zn merupakan elektroda positif. Yang kedua, Cu merupakan elektroda positif. Ini yang pertama, Zn-nya yang elektroda positif. Yang kedua, Cu-nya yang elektroda positif. Yang ketiga, logam Cu lebih mudah teroksidasi dibanding Zn. Yang keempat, logam Zn lebih mudah teroksidasi dibanding logam Cu. Jawab. Jadi kita menggunakan data potensial reduksi ya. Mana yang lebih besar potensial reduksinya? Tentulah Cu. Cu ya. Zn kecil, berarti kalau dia besar potensial reduksinya, berarti dia lebih cenderung untuk direduksi. Nah, mana yang lebih mudah direduksi? Zn lebih mudah teroksidasi dibanding yang nomor 4 benar. Karena yang dioksidasi Zn, yang direduksi Cu ya. Nomor 3 salah. Kok Cu-nya yang mudah teroksidasi padahal dia sudah tinggi memang potensial reduksinya. Jadi poin 4 yang benar. Ya. Mengalami oksidasi dan sebagai anoda. Zn-nya sebagai anoda ya. Pada sel salah ya. Zn ini seharusnya kapan ya? Katoda positif, anoda negatif ya. Ya, tidak ada yang benar, cuma poin 4 ya yang benar. Ingat kapan katoda positif, anoda negatif.
ya, katodanya positif, anodanya negatif ya. Nggak sesuai ya resistennya seharusnya ya. Selanjutnya ya selesai. Semoga bisa diselesaikan dengan mudah. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran, silakan beri komentar di bawah yang sopan. Saya akan berusaha membantu jika ada pertanyaan. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.